Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian kelima, Nisaka. Suatu hari di akhir pekan, Mayang meminta pamannya untuk menemaninya pulang karena ingin membersihkan dan memeriksa keadaan rumah itu. Usia paman Mayang hanya terpaut 1,5 tahun lebih tua dari usia Mayang. Ia sedang mandi di kamar mandi yang terletak di dalam kamar utama. Saat itu, ia sedang berada sendirian di rumah itu karena Mayang sedang berbelanja sabun cuci ke warung. Saat ia keluar dari kamar mandi, dilihatnya sosok perempuan bergaun putih berambut sangat panjang, berdiri di dalam kamar dengan posisi membelakanginya. Padahal waktu itu masih pukul 4 sore. Paman Mayang yang ketakutan hanya mampu berdiri gemetar di pintu kamar mandi sambil membaca doa-doa sampai sosok itu memudar dan menghilang. Setelah itu, ia pun berlari keluar untuk menunggu Mayang pulang. Sejak saat itu, paman Mayang tak berani menginap di rumah itu lagi. Entah mengapa, setiap orang yang mengaku melihat makhluk halus di rumah itu selalu berkata bahwa wujudnya sesosok perempuan berambut panjang. Namun tak ada yang mengaku pernah melihat wajahnya. Demikian juga saat Jenar pulang ke rumah. Waktu itu ia sedang menyapu daun-daun mangga kering yang berguguran di depan rumah saat tetangganya melintas dengan sepeda motornya. "Lumayan ya Mbak, ada yang menunggui rumahnya saat Mbak sedang pergi. Saya sering lewat sini kalau malam. Dia ada di teras atau di ruang tamu. Saudaranya ya Mbak?" tanya tetangga itu. "Oh iya Om, sepupu saya atau keponakan saya kadang-kadang nungguin," dusta Jenar. Kadang ia berpikir lebih baik mengiyakan saja perkataan mereka ketimbang membuat mereka ketakutan setiap kali melewati depan rumah itu. Baru beberapa hari yang lalu, Mayang bercerita tentang peristiwa yang terjadi hampir 2 tahun silam. Waktu itu, mereka masih mempunyai seekor anjing penjaga rumah. Jadi, setiap sore Mayang datang ke rumah untuk memberi makan anjing itu dan membawanya jalan-jalan sebentar untuk buang air. Hari itu Mayang bersekolah hingga petang dan kecapean, sehingga ketiduran di tempat indekosnya. Akhirnya ia baru sempat menengok rumah itu sekitar pukul 9 malam sambil membawakan makanan untuk anjing itu. Sesampainya di depan rumah,
Mayang melihat anjing itu berdiri waspada sambil memandang sesosok hewan garangan berbulu merah yang ukurannya melebihi dia. Mereka saling menggeram. Tapi yang membuat Mayang heran adalah jumlah mereka yang lebih dari 30 ekor berukuran besar kecil dan yang terbesar menghadap anjing itu. Beberapa ekor garangan kecil mencoba memanjat teras rumah yang posisinya lebih tinggi dari jalan di depan rumah. Mayang memarkir sepeda motor di tengah jalan paving di depan rumah dengan mesin yang masih menyala. Ia menyorotkan lampu depan sepeda motor sambil berusaha menghentak-hentakkan kaki untuk mengusir mereka. Akhirnya, mereka pergi satu persatu menuju ke arah laut. "Apa kamu gak takut?" tanya Jenar bergidik. "Waktu itu aku sama sekali gak kepikiran kalau itu hewan jadi-jadian, Bu. Yang aku takutkan hanya kalau mereka memakan anjing kita. Aku hanya heran, kok ada garangan sebanyak itu mau menyerbu rumah? Biasanya kan hanya 1-2 saja yang lewat. Selain itu, bulu dan mata mereka merah sekali," jawabnya. "Itu sebabnya sejak awal ibu menyarankan agar kamu ke rumah itu saat sore, supaya gak terjadi hal yang aneh-aneh," ujar Jenar. Kini anjing itu sudah mereka berikan kepada tetangga karena Mayang harus menempuh pendidikan di kota lain. Singkat cerita, Jenar pun akhirnya menikah lagi dan tinggal di negara asal suaminya, yaitu Belanda. Mayang masih sibuk dengan pendidikannya, sekaligus magang di sebuah perusahaan. Karena keadaan Raka dengan keluarga ayah dan ibu tirinya semakin memburuk, Jenar pun memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Tujuannya hanya untuk bertemu dengan mantan suaminya agar bisa meminta kembali Raka secara baik-baik dan diizinkan untuk membawanya ke Belanda. Sayangnya, mantan suami Jenar tak memberi izin dan bahkan berupaya menghalangi meski Raka sudah memutuskan untuk ikut dengan sang ibu. Tak ada pilihan lain. Terpaksa, Jenar pun menempuh jalur hukum dengan cara menggugat hak asuh. Persidangan demi persidangan yang rumit dan berlarut-larut membuatnya semakin lama tinggal di Jatipati. Selama itu pula, Raka tinggal bersama sang ibu. Pada suatu akhir pekan, Mayang pulang ke rumah. Malam itu, mereka bertiga menonton film di ruang tengah hingga larut malam. Saat film usai, Raka memilih untuk tidur di dalam kamar. Sedangkan Jenar dan Mayang memutuskan untuk tetap tidur di ruang tengah. Sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba Jenar mendengar Raka berlari keluar kamar, lalu menghempaskan diri di antara Jenar dan Mayang dengan posisi tengkurap sambil menutup wajah. Napasnya terengah-engah dan tubuhnya gemetar, lengket oleh keringat. "Ada apa?" tanya Jenar di keremangan ruang tengah. Semua lampu memang dimatikan, kecuali lampu teras. Jenar membalikkan punggung untuk menghadap ke arah Raka. Aku takut, Bu," jawabnya terpatah-patah di sela dengkusan napasnya. Ia merapat lekat ke sisi tubuh sang ibu. Jenar tak ingin menanyainya terlalu jauh. Ia hanya berpikir bahwa Raka telah mengalami mimpi buruk.
Mereka pun melanjutkan tidur. Meski Jenar tahu Raka tak bisa tidur hingga menjelang pagi. Keesokan harinya, Mayang menanyai sang adik tentang kejadian semalam. Rupanya, semalam ia juga mendengarkan. Raka pun bercerita, "Aku tidur, tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa di atas kasur. Aku diamkan dan tetap melanjutkan tidur. Tak lama, aku merasa tubuhku dilangkahi. Lalu, tiba-tiba ada sosok tubuh mengempaskan diri di sebelahku." "Kamu mimpi kali, emang kamu lihat?" goda Mayang dengan cengiran lebar. "Ya enggak lah, kan gelap di dalam kamar. Tapi kan aku ngerasa." Raka menjawab dengan kesal. Mayang tertawa senang karena berhasil menjahili adiknya. Jenar termenung dan berpikir, cukup sudah. Kesabarannya sudah sampai pada titik akhir. Semua ini harus segera dihentikan. Makhluk itu boleh saja mengganggu orang lain, tapi tidak dengan anak-anak ataupun keluarganya. Jenar mengirimkan chat kepada seorang temannya yang bisa melihat kehadiran makhluk halus. "Mbak, apa yang Mbak lihat di foto-foto ini?" tanya Jenar. Ia mengirimkan sebuah foto garasi dan sebuah foto ruang tengah di rumah itu. "Aku melihat sosok perempuan di lorong di ruang tengah ini, Mbak," jawab teman Jenar. "Tapi sebentar deh, aku tanyakan sama anakku. Dia lebih peka ketimbang aku." Chat mereka pun jeda beberapa menit. "Rumahmu sepertinya berada di pojok ya, Mbak. Kata anakku, gak ada tetangga. Belakang rumah cuma disemen saja kan dinding dapurnya?" tanyanya memastikan. Jenar tersenyum membaca isi balasan chat itu. Apa yang dikatakan putri temannya tepat sekali. "Anakku bilang di kamar yang paling besar ada perempuan rambut panjang yang tinggal di situ. Di dapurmu ada sesosok bayi bajang, bayi yang belum sempurna. Tapi dia berlarian ke sana kemari. Tampaknya ada hubungan antara sosok perempuan dan bayi itu. Sepertinya mereka ibu dan anak," jawabnya. "Masa sih, Mbak?" tanya Jenar dengan heran. "Iya, Mbak. Mereka sudah berada di situ jauh sebelum rumah Mbak dibangun. Jadi mereka menganggap itu rumah mereka juga." "Lalu siapa mereka, Mbak?" "Aku gak tahu, Mbak Jenar. Sepertinya dia meninggal saat mengandung bayi itu. Entah meninggal atau mati dibunuh. Mbak pernah dengar orang bernyanyi?" Jenar mengingat-ingat. "Sepertinya sih enggak, Mbak. Tapi kalau barang jatuh sendiri sih sering." "Oh, kalau barang jatuh itu ulah bayinya. Dia suka main-main dan lari-larian, jatuhin barang-barang. Terutama di dapur. Dia suka sekali main di sana. Tapi ibunya si perempuan itu kelihatan sayang banget sama anaknya. Bayi itu sering dibuai dalam gendongan dan dinyanyikan. Suaranya merdu," jawab teman Jenar. Jenar tercenung. Tiba-tiba terbit perasaan iba di dalam hatinya. Ia juga seorang ibu dan pernah mengalami masa-masa sulit sebagai orang tua tunggal. Bahkan sesosok hantu yang pernah menjadi manusia pun ternyata masih punya perasaan sayang kepada anaknya. "Mbak," hati Jenar berdebar melihat temannya mulai mengetik lagi. Perasaannya menjadi tak enak.
Barusan aku tiba-tiba bisa melihat wajahnya. Dia jelek sekali, mengerikan. Giginya seperti terkikis habis. Gaun putihnya penuh noda darah. Tapi tatapan matanya tidak marah atau mengancam, Mbak. Justru seperti sedang mengalami luka dan kesedihan yang mendalam. Aku kok jadi jatuh iba ya? Kata teman Jenar. Mungkin dia tidak ikhlas karena dibunuh, Mbak. Itu sebabnya dia gentayangan. Masih ada urusan yang belum selesai. Jawab Jenar. Iya betul, Mbak. Ya sudahlah kalau begitu. Biar saja dia tinggal di rumahku selama nggak mengganggu kami. Sepertinya memang dia tidak mengganggu keluargamu, Mbak. Mungkin karena dia merasa senasib denganmu dan merasa itu juga rumahnya, maka ia merasa perlu melindungi rumahmu. Iya, Mbak. Paling tidak sekarang aku sudah tahu siapa yang tinggal di rumahku selama ini. Balas Jenar. Malam itu, saat kedua anaknya sudah tidur di ruang tengah, Jenar sengaja berbaring di kamar sambil membaca novel dan sesekali berbalas chat dengan suaminya di benua lain. Menjelang tengah malam, ia merasakan suhu kamar mulai dingin yang tak wajar. Jenar mengakhiri obrolan dengan suaminya dengan alasan ingin segera tidur. Dimatikannya gawai, lalu diletakkannya novelnya. Ia duduk bersila, menunggu. Tak terjadi apa-apa, hanya hawa yang tak enak dan terasa dingin. Aku tahu kamu di sini. Aku tak bisa melihatmu, tapi aku bisa merasakan kehadiranmu. Bisik Jenar. Tak ada jawaban. Sepi terasa menyengat. Bahkan suara jangkrik atau desau daun mangga yang bergesekan dengan atap rumah pun kali ini tak terdengar. Aku bukan orang pemberani dan aku tak ingin bermusuhan denganmu. Aku ingin berbicara denganmu, mengenal dirimu. Terdengar tarikan napas panjang di hadapan Jenar, lalu disusul dengan suara tawa yang lirih. Jenar menguatkan hati agar ketakutan tak menguasainya. Ia berzikir dalam hati. Tiba-tiba, Jenar merasakan kasur di hadapannya bergerak, seperti ada yang mendudukinya. Dia telah datang. Diiringi oleh semerbak harum bunga melati, perlahan sebuah bayangan terbentuk. Tipis sekali, namun Jenar bisa melihat siluet seorang perempuan. Perlahan, bayangan itu membentuk sosok yang semakin jelas. Awalnya berwujud perempuan mengerikan, dengan wajah buruk rupa, rambut aut-autan, dan kain putih kusam yang berlumuran darah. Jenar memejamkan mata beberapa detik. Zikirnya kian santer. "Nggak usah menakutiku, aku bukan musuhmu," gumam Jenar. Perlahan ia membuka mata. Sosok mengerikan itu kini telah berubah menjadi wujud perempuan muda yang ayu yang memakai kemben dan jarik. Rambutnya yang hitam tebal disanggul cepol rendah di atas tengkuknya. Ia duduk menyamping, kedua tangannya tertaut di atas pangkuan. Menilik dari raut wajahnya, ia seperti baru berusia belasan. Tak mungkin lebih dari 20 tahun. Gadis itu duduk diam tanpa ekspresi.
"Siapa namamu?" tanya Jenar pelan. Gadis itu menatap tajam sebelum menjawab pertanyaan Jenar. "Nisaka," jawabnya pendek. "Nisaka, nama yang bagus. Untuk apa kau mengganggu orang-orang di rumah ini?" Nisaka mendengkus kesal, seolah itu adalah pertanyaan paling bodoh yang pernah didengarnya. "Karena mereka jahat," jawabnya. Jenar terhenyak. Mengapa makhluk ini menyebut mereka jahat? Sedangkan mereka sama sekali tak pernah mengganggunya. "Tapi kau mengganggu anakku juga. Dia tak punya kesalahan apapun padamu," ucap Jenar dengan pedas. Namun ia tetap berusaha menjaga volume suaranya agar tak terdengar oleh anak-anak sehingga membangunkan mereka. Nisaka melengos, raut wajahnya tampak kesal. "Kamu menumpang di rumahku, Nisaka. Sebaiknya kamu tak mencari masalah di sini. Aku lebih dulu tinggal di sini, jauh sebelum kamu datang kemari," sergah Nisaka dengan marah. "Kalau kamu ikut menempati rumahku, jangan mengganggu siapapun yang berada di rumah ini." Jenar mulai jengkel. Nisaka pun tertunduk, hening di antara mereka untuk beberapa saat. "Sejak kapan kamu tinggal di sini?" tanya Jenar dengan lembut. "Sejak zaman Belanda, lebih dari seabad yang lalu," jawab Nisaka lagi. Jenar tertegun. Ia tak mengira Nisaka berasal dari zaman selama itu. "Lalu, mengapa kamu berada di sini?" desak Jenar. Pertanyaan itu membuat raut wajah Nisaka berubah muram dan memelas. Kesedihan membayang di wajahnya. Jenar jatuh iba tanpa tahu penyebabnya. "Akan aku tunjukkan kepadamu," kata Nisaka setelah beberapa saat mereka terdiam. Ia mengulurkan tangan kanannya yang pucat kepada Jenar yang ragu menyambutnya. "Untuk apa aku menyentuhnya? Apakah ini sebuah tipu daya?" batin Jenar. "Aku tak punya niat jahat padamu, Jenar. Aku juga seorang ibu," ujar Nisaka, seolah berusaha untuk meyakinkan Jenar. Akhirnya, Jenar pun meraih tangan itu. Rasanya seperti menggenggam sebuah balok es. Halus, namun terasa dingin menyengat. Tiba-tiba, dirasakannya ruangan kamar itu berputar cepat, membentuk bayang-bayang samar. Jenar tetap bertahan membuka matanya. Samar terdengar Nisaka berbisik. "Cukup lihat dan dengar. Mereka tak akan bisa melihat dan mendengarmu, sekalipun kamu berteriak." Lalu, bayang-bayang samar itu pun menghilang, tergantikan oleh pemandangan sebuah ruangan. Jenar berada di sebuah rumah joglo yang besar. Ia melihat Nisaka di sebelahnya masih menggenggam tangannya. Namun di sana, di sebuah ruang keluarga, ia melihat Nisaka yang lain yang menangis terisak di pelukan seorang wanita parubaya. Seorang lelaki parubaya yang dipanggilnya Bobo sedang meneriakinya dengan kemarahan yang luar biasa. Jenar limbung. Ia menyadari
Nisaka telah melemparkannya ke masanya. Kisah ini akan berlanjut ke bagian ke-6.